Nice. Ya. Hai guys, ini di hari Jumat di tanggal 27 Desember 2024, penghujung bulan ya, penghujung tahun 2024. Kita ada guys masuk dari Kredivo nih. Siapa yang udah ngalamin galbay Kredivo? Siapa yang lagi diteror sama DC Kredivo? Siapa yang udah disodorin buat segera melakukan pembayaran? Dapat gak nih diskonnya? Loh, memang bisa diskon? Menarik nih. Ini case-nya masuk dari temen kita yang lagi ngalamin hahaha sama Kredivo. Udah kita keep beberapa kali buat momen saat ngadepin DC-nya. Dan final decision-nya kurang lebih seperti ini. Terkait tagihan kan ada sangkutan sama pihak Kredivo nih. Oke, Kredivo ya. Di kota mana sih bro? Lupa Di DKI Jakarta. DKI, oke. Berapa kali diapelin DC? Udah kedua kali ini, tapi yang pihak pertama itu ngasih surat cinta. Oke, surat cinta, nice. Terus yang kedua? Yang pertama surat cinta. Nah itu habis dari itu nggak data lagi, cuman data lagi tadi pihak baru yang mengatasnamakan dari pihak Kredivo juga. Hari ini berarti ya, di tanggal 27 Desember. Nah, tapi dia langsung ngasih solusi. Solusinya seperti apa, bro? Sorry. Tagihannya berapa sih? Total amonnya itu sekitar berapa ya? Sekitar hampir 7 jutaan lah. 7 jutaan total amount gitu ya. Total tagihan secara keseluruhan. Total 7 jutaan, total lagi 7 juta. Yang belum terbayar berarti ya? Yang belum terbayar itu 7 juta. Nah, dia tuh langsung ngasih keringanan. Sorry bro, 7 juta itu bengkak berapa bulan? Nggak kebayar berapa bulan? Nggak kebayar sekitar 3 bulan. 3 bulan? 4 bulan. Oke, saya datang lagi ya. Tapi dia ngakunya itu bukan apa sih namanya, bukan DC, apa sih tadi pihaknya, pihak remedial. Pihak remedial, oke, berarti recovery lah sebenarnya itu recovery. Iya betul, recovery lagi mungkin dari yang sebelumnya ya, karena kan ada dua kemungkinan nih, ketika yang DC pertama datang itu dia nggak mau tahu, ketika dia ngasih surat cinta mau nggak mau lu harus bayar segini. Gitu. Terus? Tapi yang kedua ini langsung ngasih solusi, masnya bayar segini aja nanti langsung selesai proses gitu, langsung selesai, udah itu nggak ada embel-embel. Nah cuman prosesnya itu agak lama, 2 hari jam kerja, dua kali 2 hari jam kerja. 2 hari kerja gitu ya? jam berarti. 2 hari kerja ya? Setelah kita melakukan payment, nah nanti kita kirim report bukti pembayarannya itu ke orang itu, ke DC itu, nanti diproses. By WhatsApp ya, by WhatsApp di follow up-nya ya? Follow up-nya by WhatsApp. Tapi ya yang saya ini nggak bikin deg-degan berani ngadepin ya, nggak terlalu apa yang kayak orang-orang ceritain, gimana ya ditetapin DC gini bla bla bla, ya solusinya. Tapi gitu masih bisa dihadapi dengan kepala dingin gitu. Berarti tadi sempat ketemu atau nggak ketemu, bro? Sempat ketemu nggak tadi? Apa nggak ketemu? Ketemu. Oke, face to face lah ya. Sempat ketemu, cuman saya pakai alibi bukan yang bersangkutan. Oh, nice. Saya gitu. Boleh dicoba. Bukan saya yang bersangkutan. Berarti dia nggak kenalin ya dengan bapak si A ini, nggak tahu ya? Nggak tahu dia. Padahal ya saya pegang kalau misalkan orang itu mungkin itu iseng, tiba-tiba telepon kan masuk dong panggilan ke saya. Cuman saya alibi pakai saya bukan yang bersangkutan gitu, nanti saya sampaikan gitu. Berarti itu saya ngulik tuh di situ. Oke. Berarti intinya dia datang ke tempat kerjaan gitu ya, ke kantor ya? Iya. Nah terus dia juga ngasih jaminan. Dia itu ngasih jaminan, udah deh mas, gini aja, kalau misalkan nanti masnya sampaikan yang bersangkutan mau mampu bayar sekian nanti saya urus lunas. Kalau memang nanti ada kendala, boleh deh cek ID card saya bla 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 dengan mengatasnamakan dia siap pasang badan gitu. Dan dia menunjukkan ID cardnya. Tapi dia nggak sempat nunjukin ID card, dia cuma alibi, mungkin nggak tahu ya. Gimmick lah ya, intinya penegasan secara verbal aja lah, biar intinya cepet bayar gitu. Intinya biar cepet keral. Nah mungkin
ini juga dalam rangka program akhir tahun kemungkinan Pasti, ya, yang feeling saya itu pasti bro, pasti. program akhir Karena tahun memang ini, akhir tahun utang tutup tahun buku, ini nih, gimana caranya pembayaran ini tercover, ya terselesaikan. gimana caranya mereka closing gitu. Makanya Sip, dia bilang ini exactly. programnya apa ya Mas? Dia bilang itu yaitu remedial, bukan pihak pertama lagi. Pas saya bilang kan, emang Mas sebelumnya saya ada yang datang ke sini, cuman dia cuma ngasih surat gitu, dia nggak ngasih solusi apa-apa lagi gitu, kata Pokoknya ya Masnya. Saya bilang berarti, gitu kan. sorry bro, mundur dikit. Waktu pas DC datang yang pertama cuma ngasih surat, nggak ketemu. Pokoknya ya billingnya segitu, bayar segitu, kayak gitu. Iya Oke, betul, terus nggak yang mau tahu kedua dia ini atau mengatasnamakan bagian oh, remedial gitu ya. iya Oke bro, betul. kita Jadi hitung-hitungan ke angkanya ketika nih bro, penasaran. Itu suruh bayarnya kemana nih? Aplikasinya kan nongol nih, rinciannya segini nih. Di aplikasi ada, di aplikasi Kredivo muncul. di aplikasi, jadi itu akun itu udah saling bertautan Mas dengan aplikasi yang Desi yang kedua ini. Oh nice. Oke, tapi di aplikasimu ada, nominal itu ada. Ada, cuman kan Oke. si DC ini kan nggak tahu ya, kalau misal nanti dia bilang gini, Mas kalau misalkan saya bayar full segini itu total tagihan saya lunas semua, saya bilang gitu kan. Nah, dia bilang iya Mas, clear up semua, beres semua utang-utangnya. Dia bilang Sorry gitu. bro, sorry bro. Tagihan total amount itu kan di angka 7 juta ya, 7 juta lebih atau 7 iya, juta berapa? 69 sih, hampir 7 juta lah. Oke, Kalau dibulatin anggap aja sekitar 7 juta lah ya, 7 juta. Terus disuruh bayar sama si bagian remedial itu di angka berapa bro? 3,9. Oke, 3,9 juta satu kali bayar dan ini lunas. Iya. Jadi ada keringanan dari 7 juta ke 3,9 ya? Betul. Lumayan selisihnya nih. Nah, saya bilang, tapi itu di aplikasi itu kan kita bisa, kalau misalkan kita bayar kredit itu kita checklist semua tuh. Betul. Kan katanya kalau yang ada, kalau dia bilang sih ada yang di hot merah itu nggak bisa dibayar. Nah sekarang tadi saya coba buat checklistin semua di aplikasi, jadi yang belum terbayarkan pun saya checklist. Oke. Nah kan nanti input virtual akun tuh. Betul. Nah nanti di total amount-nya itu kita bayar sesuai dengan yang di DC kasih. Misalkan total amount 3,935 gitu, ya itu udah lunas semua sama tagihan yang keseluruhan. Jadi kayak pembersihan data gitu. Jadi ini udah mustahil nggak kebayar semua nih, kemungkinan ya. Jadi ya udahlah sekalian aja gitu. Nah diskonnya sekian gitu. Makanya kan di sini tertulis itu diskon amount itu 2,6, kan lumayan tuh. Oke, berarti kan 2,6 juta dalam tanda kutip dihapus gitulah ya. Iya betul. Terus kayak gini bro, ada nggak penjaminan apa misalkan setelah saya melakukan pembayaran, kapan ini muncul? Kan katanya 2 hari. Ada nggak statement atau mungkin dalam bentuk tulisan atau hanya kata-kata verbal aja? Iya nanti aman mas. Kata-kata verbal sih. Tadi nyampeinnya kata-kata verbal sih. Jadi jadi itu menyampaikan dengan kata verbal bahwa dia mengatasnamakan saya dari pihak DC. Kalau perlu ID card saya kasih gitu. Nggak ada ini. Oke, nice. Lumayan sebenarnya sih kalau ngomongin diskon ya, tagihan 7 juta, bayar lunas 3,9. Padahal kalau di split bill itu kan berapa? Per bulannya kan berarti 3 kali ya? Atau berapa? Kalau split? Iya, saya nggak. Jadi kalau misalkan kalau kita mau dicicil payment itu malah jadi total keseluruhan jatuhnya. Kalau di aplikasi gitu ya? Kalau misalkan kita dari total keseluruhan aplikasi kita di cicilan, kita malah jatuhnya lebih berat. Full payment jatuhnya kan sesuai dengan tagihan berjalan gitu full kan? Full payment, betul. Yang 7 juta itu. Nice. Ini ada setahun lebih bro, Galbay? Dari yang pertama DC datang? Galbay ada sih, beberapa yang belum sekarang ada sih. Aman, siap. Oke, kita fokus ke Kredivo lagi nih bro. Ini 2,6 di diskon, terus dapat 3,9. Kalau menurutku sih gini bro, kalau memang itu bener dia ngasih semacam penjaminan dalam bentuk pernyataan, minta aja kayak gini, bang, saya bisa nggak dapat pernyataan penjaminan bahwa setelah saya melakukan pembayaran ini akan keluar yang namanya surat lunas. Paling penting surat lunas bro. Tekankan apapun jenis kreditnya, surat lunas itu harus keluar. Entah itu dalam bentuk apalah, mungkin resip atau apapun itu harus ada. Dan juga ada penjaminan nih, kan kadang gini, setelah bayar keluar surat lunasnya itu berapa lama? Nah itu paling penting. Jadi jangan sampai delay. Kejar aja itu.
kejar aja, terus minta fotokan ID card dari si orang yang datang tadi. Bang, saya minta ID-nya nih biar sama-sama nyaman. Pokoknya kita ngerendah aja. Saya duit adanya cuma segini. Saya nggak tahu kapan ada duit lagi. Klasik lah ya. Nih saya punya etikat baik buat menyelesaikan. Karena kan katanya ada penawaran diskon. Saya juga nggak pingin ada namanya tanggungan nggak terselesaikan. Gitu-gitulah ya, klasik. Habis itu, Bang, saya minta buat kenyamanan bayar, identitas abang bisa nggak? Bukti bahwa abang memang benar-benar dari bagian remedial dari Kredivo, sama identitas pendukung, sama surat penjaminan akan yang namanya keluar surat lunas. Kayak gitu bro. Gas. Nanti kalau udah bener dia sanggup, langsung payment aja, kelar urusan sama Kredivo berarti bro. Solusinya cukup membantu sih, karena untuk pendukung kita juga ya, jadi nggak semata-mata kita bayar lunas terus nanti ada embel-embel gitu. No. Paling penting itu bro, ekornya harus kayak gitu. Jadi menarik sih. Jadi tapi orangnya ngeyakinin sih bahwa dia itu bahwa kalau udah yang bersangkutan sama dia itu memang pasti beres pembayaran ke aplikasi, kalau ke yang lain nggak ada gitu. Jadi dia itu nunjukin nih yang udah bayar mas segini, kalau mau dibikin kalau dibikin skema lagi kayak gini gitu dia. Ya udah bro, gas aja, yang penting poinnya kayak gitu. Dia juga ngasih diskon itu memang mungkin dalam rangka 2 bulan ini ya, karena mungkin menunggu akhir tahun, sama dia ngasih jangka tempo itu proses yang 2 hari kerja itu. Berarti setelah pembayaran melalui VA yang ada di aplikasi kan ya? Iya betul. Cuma nominalnya itu nominal yang dari si DC itu. Nominal dari DC itu. Oh sip, IC. Tegasin lagi tuh ke si DC-nya, bro. Bang, setelah saya melakukan pembayaran dengan angka 3,9 ini kan nominal yang dari abang nih, yang dari bagian remedial. Bener nggak? Pasti tidak akan selesai. Kayak gitu tegasin aja bro. Tegasin dalam bentuk tulisan, habis itu minta pernyataan tertulisnya, itu akan keluarnya kapan surat lunasnya bro. Penjaminan surat lunas itu ada kok. Jadi memastikan aja kapan itu. Iya, soalnya tadi juga orangnya negesin juga, karena untuk itu sekali saling berkaitan ya, terkait data. Ini kan terkait data nih. Takutnya data kita nggak keproses jadi ke hold gitu loh. Nah, itu paling penting. Gas aja bro. Jadi nanti malah bukannya lunas malah boncos, bener nggak sih? Exactly. Benar. Udah paling pas kayak gitu bro. Penting tegasin kayak itu aja lah. Penjaminan kapan surat lunasnya keluar, penjaminan kapan itu benar-benar lunas, sama ini kalau keluar duit segini nih, ini yakin nggak ada tagihan lagi. Jangan-jangan nanti biar segini cuman di awal bulannya aja nih tagihan paling atas nih, split gitu kan. Iya. Benar. Iya, sip lah. Gitulah. Jangan. Pokoknya pastiin aja. Tapi kalau dia benar-benar berani menunjukkan identitasnya, bukti surat tugasnya atau identitas yang terkait, sama paling penting penjaminan itu sih bro. Penjaminan bahwa ini selesai. Berarti kita bikin statement dulu sebelum payment begitu ya? Iya, minta pernyataan aja dari dia. Bener nggak nih bang? Saya mau nanya nih sekali lagi. Bisa nggak ada bukti pernyataan yang apa sih, bisa yang cukup kuat lah, entah itu dalam bentuk resip atau apa itu. Bahwa setelah saya melakukan pembayaran di sini, saya akan menerima surat tunas di tanggal sekian kayak gitu. Atau bukti bahwa saya sudah tidak ada urusan lagi dengan Kredivo di tanggal sekian. Nah, itu keluar dulu, bro. Ada, karena kan kita keluar duit nih. Ya, kita keluar duit, habis itu kita nggak ada ini apa-apa. Posisinya kan tetap tempatkan posisi bahwa kita itu ya sedang dalam posisi belum ada duit gitu kan. Makanya kan terjadi nggak ada pembayaran gitu. Kayak gitu aja sih, bro. Gas. Menarik ini diskonnya. Siap. Thank you ya, bro, udah sharing-sharing. Kabar-kabar aja kalau bisa nanti ada update lagi. Siapa tahu jadi konten yang bermanfaat buat yang lain. Amin. Pasti bermanfaat banget di teman-teman yang dagdikduk. Ngadepin DC Kredivo gimana, bro? Santai aja. Kalau didatengin DC nggak usah takut lah, hadapin aja. Nice. Kalau ditanya kapan gue mau ke sana gitu kan, kita udah sampai sini, terima aja ya. Iya, siap. Oke, sip. Yaudah, thank you ya bro ya. Udah sharing-sharing. Oke, bro, sharing. Yuk. Oke. Sip ya. Jadi begitu, Kredivo galbay beberapa kali, galbay cukup lama. Pertama diapelin DC dapat surat cinta doang, nggak ada diskon. Yang kedua diapelin dari pihak DC juga mengatasnamakan bagian remedial, dikasih opsi pembayaran yang lumayan ringan. Ini cashnya ini cash amount-nya di angka 7 juta ya. Sip, thanks for watching, semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye.